5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 8, peristiwa alam, subtema 2, kemarau, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Pada musim kemarau setiap hari itu cuaca cerah. Udara terasa panas dan hujan tidak turun. Kemarau yang panjang dapat menyebabkan kekeringan. Di beberapa tempat akan mengalami kesulitan air bersih. Dayu dan teman-teman itu sedang berkumpul. Mereka bertukar cerita tentang tugas mencari sebuah gambar. Gambar tentang berita kekeringan di berbagai tempat. Nah, gambar itu dibawa ke sekolah. Gambar itu akan ditunjukkan kepada temannya. Adik-adik, Dayu menunjukkan gambar yang dibawanya. Dayu meminta temannya untuk mengamati gambarnya. Nah, ini adalah gambar yang dibawa oleh Dayu. Apa yang kamu lihat dari gambarku, Lani? Menurutmu mengapa mereka harus antri air, adik-adik? Nah, di sini Lani menjawab, itu gambar orang sedang antri mengambil air karena kekeringan. Sumber air bersih hanya satu. Apa kalimat ajakan yang cocok untuk gambar itu? Tanya Dayu. Saya tahu. Ayo Bapak dan Ibu silahkan antri dengan tertib, jawab Siti. Kalau menurut Lani bagaimana? Lalu Lani menjawab, adik-adik, mari menghemat air agar tidak kekeringan. Betul Lani, ayo kita bermain peran sesuai gambar tadi. Nah adik-adik, kemudian Dayu dan teman-temannya bermain peran nih. Mereka bermain peran tentang gambar yang dibawa Dayu tadi. Dayu dan teman-teman lalu berdiskusi, peran apa yang akan dimainkan. Ada yang berperan sebagai penduduk yang mengantri air, ada yang berperan sebagai petugas pengatur antrian. Nah, ini mereka bermain peran ini adik-adik. Mari mengantri air di sini. Ya, lalu ambil airnya 1 ember dulu ya, agar semua kebagian air. Ayo lewat sini yang sudah ambil air. Nah itu ya, bermain peran antara Siti, Dayu dan teman-temannya. Mari menjaga sumber air agar kita tidak kekurangan air bersih adik-adik. Kita harus mau menghemat penggunaan air ya. Nah dapatkah adik-adik melakukannya? Pasti bisa. Nah amati gambar untuk bermain peran. Diskusikan bersama teman kalian, lalu pilih nih perannya. Lalu kalian bisa mainkan seperti yang dimainkan Udin dan teman-temannya tadi. Setelah bermain peran, Dayu dan teman-teman itu lelah. Mereka beristirahat adik-adik. Mereka berkumpul di halaman sekolah. Mereka duduk di bawah pohon. Mereka itu menikmati cuaca yang cerah pada musim kemarau. Nah ini ya adik-adik ya. Lelah juga setelah bermain peran, tapi menyenangkan ya. Betul Dayu, sangat menyenangkan. Oh ya Udin, benda apa yang tadi kamu bawa ke sekolah? Sepertinya besar, tanya Edo. Iya Edo, saya sudah membuat alat ukur tidak baku seperti yang dibuat Benny. Saya membuatnya dari gantungan baju.
Adik-adik, kalian tentunya masih ingat ya menimbang berat benda dengan satuan yang tidak baku. Udin dan teman-teman beristirahat di halaman sekolah. Udin menunjukkan alat ukur tidak baku yang dibuatnya. Nah, Udin membuat alat itu dari gantungan baju. Udin mengajak teman-teman bermain bersama. Mereka bermain sambil menimbang benda. Nah, adik-adik, amati gambar berikut ini. Nah, ini adalah timbangannya ya adik-adik ya. Lihat teman, ini alat yang saya buat. Ayo lihat di sekeliling. Mari mencari 5 benda, lalu timbanglah pakai alatku ini. Alat ukur tidak baku dari gantungan baju. Kita bisa mengukur berat benda pakai apa saja. Bisa kelereng, buku tulis, dan lain-lain. Nah, adik-adik, coba kalian cari 5 buah benda di sekitar kalian dan timbanglah berat benda yang kamu temukan. Nah, timbangnya dengan menggunakan kelereng dulu adik-adik ya. Nah, kalian tuliskan hasilnya dalam bentuk tabel. Jadi misalnya kalian menimbang batu kerikil, ada berapa butir kelereng yang kamu butuhkan untuk timbangannya itu bisa imbang dengan batu kerikil tersebut. Kemudian kalian bisa menjawab pertanyaan dari hasil timbangan kalian. Nah, benda manakah yang paling berat, lalu benda mana yang paling ringan, lalu urutkan nih dari benda yang paling ringan dan benda yang paling berat. Lalu kalian bisa mengukur lagi ya, menimbang berat benda dengan menggunakan buku tulis sebagai timbangannya ya, sebagai alat penimbangnya. Misalnya kalau kalian mengukur batu kerikil, hasil timbangannya ada berapa buku tulis. Kalau misalnya tempat pensil, ada berapa buku tulis. Seperti itu adik-adik, kalian tuliskan dalam tabel. Lalu kalian bisa menjawab lagi benda mana nih dari hasil timbangan kalian itu yang berat, yang ringan, lalu urutkan dari benda yang paling ringan dan dari benda yang paling berat. Coba ya adik-adik praktekkan bersama orang tua kalian di rumah masing-masing. Setelah itu bandingkan hasil timbangan berat benda di nomor 1 dan nomor 2. Lalu mengapa hasilnya bisa berbeda? Waktu istirahat telah selesai. Edo dan teman-temannya kembali ke kelas adik-adik. Cuaca di luar semakin panas. Pada musim kemarau hujan itu tidak turun. Persediaan air bersih semakin berkurang. Edo dan teman-teman sedang berdiskusi. Mereka berdiskusi tentang penggunaan air bersih di sekolah. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita lakukan di sekolah? Bagaimana ya menjaga penggunaan air bersih? Yuk kita simak nih percakapan mereka. Setelah digunakan, tutup keran dengan rapat. Itu cara menjaga dan menghemat air bersih adik-adik. Jika keran bocor harus segera diganti. Mengapa harus diganti? Ya agar air tidak terbuang secara sia-sia adik-adik. Edo dan teman-teman ini bertugas piket di sekolah. Mereka mengawasi penggunaan air bersih. Siti dan Lani piket di tempat cuci tangan. Edo dan Beni piket di kamar mandi. Dayu dan Udin bergantian menyiram tanaman. Nah adik-adik, Edo dan teman-teman ini bertugas piket di sekolah. Mereka mengawasi penggunaan air bersih ya. Siti dan Lani piket di tempat cuci tangan. Edo dan Beni tadi piket di kamar mandi. Dayu dan Udin bergantian menyiram tanaman. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 subtema 2 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.